Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gua tentunya di channelnya Apeng Motovlog. Dalam video kesempatan kali ini, gua habis dari Asia Plaza dan gua sekalian tes action cam di kala guyur hujan gitu ya Mas Bro. Ini lagi hujan gede nih di kota Sumedang Mas Bro. Dari tadi kita nunggu di mall nggak berhenti hujan sampai kita beli jas hujan dulu untuk berangkatnya. Kalau nggak beli jas hujan kita nggak bakalan berangkat Mas Bro. Nah, maaf ya untuk anakku, istriku, dan anakku satu lagi karena kalian kehujanan di jalanan gitu. Dan sekarang ini tempatnya gua berangkat tuh pukul 5 lebih berapa menit gitu lah ya. Dan gua sekalian tes action cam di kala sore-sore hari gitu ya menuju malam dan di hujan gitu ya Mas Bro. Hasilnya ya begini ya, tanpa gua edit, di resolusinya terus di pencerahannya ya hasilnya seperti ini Mas Bro. Walaupun banyak gelembung air ya yang nempel di casing waterproofnya gitu Mas Bro ya. Sekalian gua tes ini perjalanan berapa menit gitu ya kekuatan dari si Action Cam B Pro ini Mas Bro. Nah begini ya, hasilnya kurang jelas juga nggak apa-apa ya Mas Bro ya, soalnya gua sekalian tes gitu ya, maksudnya tes ketahanan air dan seberapa cerahnya gitu kalau udah mulai agak sore-sore, agak malam lah, bukan ke sore ya Mas Bro ya, soalnya ini udah hampir setengah 6 dan hampir adzan maghrib gitu ya. Dan ini anakku yang si Dede di depan, kasihan ya kehujanan, pakai jas hujan warna hijau. Dia kecipratan walaupun mukanya hampir semuanya ditutup ya, tapi tetap kayaknya kehujanan dia. Kasihan sih sebenarnya kalau musim hujan gini bawa anak-anak ya reading gitu ya Mas Bro. Semuanya harus pakai jas hujan dan bebek gua juga di belakang kehujanan, kasihan ya, apa mau dikata ya Mas Bro. Inilah mungkin seninya kita bermain motor ya, seninya ngeriding mau hujan mau panas gitu ya, enjoy gitu ya Mas Bro ya. Ya menurut gua gitu ya Mas Bro, bukannya apa-apa ya gitu ya, karena kita belum punya kendaraan beroda 4 ya gitu Mas Bro. Dan kalaupun punya, gue belum bisa pakainya ya, belum bisa mengendarainya gitu Mas Bro. Dan mungkin ini pembahasan gue kali ini tentang tes action cam di cuaca hujan dan di sore menuju malam gitu ya, bagaimana hasilnya, apakah recommended atau enggak gitu Mas Bro. Ya kalau menurut gua gitu ya pribadi ya masih oke-oke aja sih ya, daripada pakai HP. Kita nanti kehujanan kan, gua biasanya nge-record pakai HP ya gitu, terus gak bisa record pas hujan gitu ya Mas Bro. Ya kalau pakai action cam kan ada casing anti airnya gitu, jadi ya bisa dimaksimalkan, kita bisa nge-record di waktu hujan gitu Mas Bro ya. Ya gitu ya, jadi kita bisa record momen di saat kita nge-reading hujan-hujanan gitu Mas Bro. Dan emang sih cuaca itu kalau lagi hujan ya dingin ya Mas Bro ya, makanya gua sebenarnya kasihan ya sama anak istri kalau kehujanan seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi ya Mas Bro ya, kita sih sebenarnya
gua gitu ya, sama istri gua. Dari dulu suka ngereading walaupun hujan-hujan, mau panas gitu, ngereading jauh dari dulu gitu ya. Ya cuman nggak, momen-momennya itu gua nggak nge-record gitu ya dulu tuh. Ya mungkin kalau dulu kan gua belum motekar lah, kalau motekar mah motekarnya tuh sekarang gitu ya. Setelah gua lepas dari pekerjaan gitu yang membuat kita nyaman gitu ya Mas Bro. Setelah lepas dari pekerjaan ya gua mulai bikin channel gitu ya, seperti di YouTube, di Facebook. Dulu di Facebook, pertama di Facebook dulu. Terus gua pikir-pikir di Facebook terlalu banyak apa ya, susah lah menurut gua kalau di Facebook ya, terlalu banyak ini itunya lah, nggak cuma mengejar subscribe dan viewer gitu ya. Kalau di YouTube kita cuma ngejar subscribe dan viewer gitu ya, dan mudah-mudahan subscriber gua yang selalu mendukung gua gitu, selalu standby gitu ya, mudah-mudahan terhibur dengan selalu gua upload gitu. Yang penting konsisten mungkin ya, karena setiap gua upload juga gua nggak pernah apa ya bikin tutorial atau bikin apa gitu. Nah gini ya, ini di pencahayaan tidak ada sama sekali lampu gitu ya Mas Bro, dan hasilnya ya seperti ini, itu gelap banget gitu ya. Mungkin kalau full nggak ada pencahayaan ya, kalau buat malam hari si Action Cam Beep Pro Basic ini kurang recommended ya Mas Bro, karena ya gelapnya tuh gelap banget gitu ya. Mungkin kalau kalian punya budget yang lebih baik ke Action Cam yang Beep Pro Max 3S ya, yang lebih oke. Dan ini kita tuh di hujan tuh banyak petirnya juga apa ya, kalau guludug lah Mas Bro ya. Ya seram-seram gimana gitu ya, hujan gede terus guludug gede gitu ya. Ya tapi kita harus tetap gaspol ya, soalnya masih jauh dari kota ke tempat kita tinggal tuh, masih jauh banget gitu Mas Bro. Kalau nggak diterjang hujan ini kita mungkin nggak bakalan nyampe ke rumah gitu ya Mas Bro ya. Jadi kita harus tetap ready. Tapi ini tuh ya Mas Bro, hujannya tuh cuman sampai daerah Situraja doang. Jadi ya kalau ini mah hujannya tuh cuman kamu tuh harus pakai jas hujan, dan kesannya mah enggak sebenarnya mah, udah enggak hujan kesananya mah, cuman daerah Sumedang doang hujannya, cuman daerah kota doang. Yang ke kampungnya mah enggak, yang ke jalannya mah. Tapi gua tetap pakai terus jas hujan, takutnya hujan lagi gitu ya Mas Bro. Nih ini banjir nih di daerah apa ya ini teh, Cianjur, Cikoneng. Banjir lumayan gede tuh. Itu kan karena banyak perumahan ya yang dikeruk, mungkin air solokan ngaluap gitu Mas. Ini ya kalau ada pencerahan sih sebenarnya oke-oke aja ya, walaupun resolusi di 1080 SD itu ya seperti ini. Kalau buat jarak jauh ya agak buram-buram gitu ya Mas Bro, nggak terlalu oke gitu ya, nggak terlalu bagus banget gitu, masih kelihatan lah ada gimana gitu ya, ada buram-buramnya lah gitu ya. Tapi ya segini kalau menurut gua ya cuman tidak detail doang ya, kalau melihat muka atau melihat pandangan yang terlalu jauh gitu. Tapi kalau yang deket-deket masih worth it sih Mas Bro, menurut gua masih oke-oke aja. Dan alhamdulillah ya nih casing waterproofnya tuh bener-bener menjaga si action cam-nya gitu ya Mas Bro, bener-bener waterproof banget gitu ya. Kalau ya kemarin gua kan nyobanya di hujan nih, belum nyoba di air ditenggelamin gitu ya, baru nyoba di air hujan gini. Dan pas gua buka di si action cam-nya dari waterproofnya itu benar-benar nggak tembus ya, nggak ngembun gitu ke dalam si action cam. Yang takutkan gua akan ngembun gitu ya ke dalamnya.
Jadi kan nanti kalau takutnya ada embun yang masuk ke si action cam gitu. Tapi ini aman sih Mas Bro, nggak ada embun gitu ya, nggak ada embun yang masuk gitu. Kan ini lumayan, gua perjalanan dari kota sampai ke tempat gua tuh hampir 1 jam Mas Bro. Emang sih nggak full hujan ya, kata gua juga cuma di kota doang. Sini sih masih daerah Ganeas masih hujan gitu ya, masih diterpa hujan. Tapi udah masuk daerah Situraja gitu, depannya udah nggak hujan lagi gitu Mas Bro ya. Dan tuh si bapak juga yang pakai jas hujan kelebet gitu ya Mas Bro. Perjuangan daripada kita nggak nyampe gitu ya ke rumah ya, harus begini gitu Mas Bro. Harus hujan-hujanan gitu ya. Sebenarnya sih kita bisa berteduh ya, cuman ya itu teh ya, perjalanannya udah sore ini teh. Sementara kan si bebek gua lagi ngisi lagi dan ya takutlah ada apa-apa gitu. Bebek gua walaupun lagi ngisi juga tetap keren terus. Hampir seminggu berapa kali dia di kantornya ke kota. Dan ini hari Minggu ini ceritanya gua tuh. Bukan hari Minggu, kemarin tuh hari Sabtu Mas Bro. Dan sekarang hari Minggu ya. Pas gua ngedit nih hari Minggu Mas Bro. Hari Sabtu kan ada acara gitu ya. Acara kita dari sekolahnya istri gua, langsung kita main ke mall ya, mall lah atau ceritanya ya, AP itu yang ada di Sumedang tuh mall gitu ya. Dan kita nonton bioskop, terus makan seperti biasa gitu ya. Jarang kan, bukan jarang ya, belum pernah gua nonton bioskop sama anak-anak, dan kemarin kesempatan kita bisa berangkat bareng dan nonton bioskop gitu. Jarang banget soalnya. Biasanya kita kemarin juga cuma berdua nonton bioskop ya sama istri, dan sekarang berempat, dan nontonnya juga ya yang sedih sih sebenarnya Mas Bro ya, yang sekarang lagi viral lah, lagi rame gitu, yang judulnya tuh Hari Esok Ibu Tiada. Benar-benar gua sedih banget ya Mas Bro, walaupun gua nggak bisa nangis sebenarnya, udah dari dulu gua nggak bisa mengeluarkan air mata Mas Bro, tapi di dalam hati gua masih lunak lah gitu ya, masih sedih gitu ya sebenarnya, cuman nggak bisa mengungkapkan gitu, nggak bisa mengungkapkan kayak orang-orang tuh air mata tuh berderai banyak gitu Mas Bro ya. Sebenarnya sedih banget nonton film itu. Kalian harus nonton juga ya Mas Bro ya, biar kalian teringat sama apa jasanya orang tua tuh. Semoga orang tua yang masih ada kita selalu melindungi, bukan melindungi, mendoakan, dan ya apa ya, sedih banget sih Mas Bro, apalagi kalau orang tuanya yang sudah tiada ya. Masih ada, sebenarnya harus kita berilah kasih sayang ya. Dulu orang tua kasih sayang ke kita, sekarang kita kasih sayang ke orang tua gitu Mas Bro ya. Ya walau memang kita tuh sebenarnya masih pabelit ya Mas Bro, masih pabelit dengan urusan keluarga kita, tapi setidaknya kita berilah waktu sedikit untuk orang tua kita ya, ibu bapak kita gitu. Maafkanlah anakmu ini belum bisa membahagiakan kalian gitu ya, belum bisa membanggakan itu, masih bisanya ngaririweuh wae gitu Mas. Masih bisanya ngaririweuh terus ya, walaupun udah punya anak 2 dan sebentar lagi punya anak 3. Aduh, masih ngariweuh terus orang tua gitu Mas Bro. Gitulah orang tua ya, kalau walaupun anaknya sudah berumah tangga tapi masih bisa diririweuh, tapi sebaliknya anak suka lupa ya, suka nggak mau dia diririweuh sama orang tua gitu. Padahal harusnya kalian tuh berpikir gitu ya, berpikir dulu orang tua juga merawat kita dari kecil sampai besar gitu ya, sampai bisa sekolah, sampai bisa kerja, kuliah lah kalian gitu.
ya kerasanya kalau pas sudah nikah gitu Mas Bro ya sudah berumah tangga gitu ya, terasa banget bener kalau udah berumah tangga Mas Bro. Semuanya mungkin apa yang orang tua dulu rasakan, dan kalau udah rumah tangga kita merasakannya juga gitu Mas. Bagaimana punya anak tuh susah diaturnya, atau mendidik anak tuh harus gimana gitu Mas Bro ya. Dan yang ya pada intinya gini ya Mas Bro, ini curhat gua ya pribadi gitu. Menurut pendapat gua ya jangan sampai anak tuh benci sama kita gitu Mas Bro. Sebisa mungkin anak tuh harus dekat sama kita, sama orang tuanya, mau sama ibunya, sama ayahnya, dua-duanya gitu Mas Bro ya. Ya begitulah Mas Bro ya. Setelah nonton film itu, gua benar-benar harus menjadi orang tua yang nggak bisa merepotkan anaknya. Anaknya harus benar-benar bisa mandiri, berdiri sendiri, dan selalu support apapun yang anak kita tuh inginkan gitu ya Mas. Asal di jalurnya yang masih positif gitu Mas Bro ya. Jadi makna dari film itu tuh sebenarnya kasih sayang orang tua tuh nggak habis gitu Mas Bro ya. Dan mau orang tua sakit gimana sakitnya itu tidak pernah menunjukkan pada anaknya, supaya anaknya tidak was-was atau tidak bimbang gitu Mas Bro. Jadi supaya anak-anaknya tuh kuat gitu ya menghadapi kehidupan ini yang emang harus dijalani dengan diri sendiri gitu ya. Karena kalau bukan anak-anak kita yang itu ya, anak-anak kita yang menjalaninya, ya mau siapa gitu. Masa harus dibuntuti terus, harus dibimbing terus sama kita. Kan dunia itu ya kalau udah besar tuh kita harus bisa sendiri gitu untuk anak-anak. Jadi sebisa mungkin anak kita tuh jangan terlalu dimanja gitu ya, walaupun kita punya segalanya gitu ya. Ya emang sih kalau kita kan cuman kaum mendang-mending ya Mas Bro. Tapi daripada nantinya pas sudah besar anak kitanya jadi anak yang manja, anak yang nggak bisa bekerja gitu, nggak bisa mandiri, ya mending lebih baik dididik dari sekarang, tapi jangan terlalu keras gitu ya Mas Bro. Begitu ya Mas Bro. Ini mungkin curhatan juga ya setelah gua nonton bioskopnya yang tadi gua nonton gitu ya Mas Bro. Dan benar-benar banyak tamparan buat diri gua sendiri sih, belum bisa membahagiakan orang tua, cuman bisanya merepotkan terus tiap hari. Kadang orang tua tuh ya buat kita juga, bukan buat kita ya, kadang orang tua tuh selalu takut kitanya nggak bisa, takut kitanya nggak apa tuh ya begitu ya Mas Boy. Orang tua tuh selalu sebenarnya masih memperhatikan kita ya, walaupun kita sudah gede, sudah berumah tangga, sudah punya anak juga. Tapi sebenarnya terima kasih banget ya gua sama orang tua gua yang telah membimbing gua gitu ya, dari kecil sampai sekarang pun masih terus dibimbing gitu ya. Maaf gua belum bisa bahagiakan kalian dengan apa itu ya. Tapi
gua tuh hanya ingin membuktikan bahwa Pak, anakmu ini udah gede dan bisa mandiri, dan kita harus membuktikan sama orang tua ya, kita tuh harus bisa lebih dari apa yang mereka harapkan gitu Mas. Ya mudah-mudahan selalu dilancarkan ya, apa yang selama ini gua perjuangkan, apa yang selama ini orang tua harapkan gitu Mas Bro ya. Ya memang hidup itu ya kadang benar-benar kita harus berintrospeksi diri ya Mas Bro. Jangan keenakan, jangan selalu nikmat di zona nyaman gitu ya Mas Bro. Jadi kita harus ada tantangannya sedikit, tapi selama kita masih mampu kita harus jalani gitu Mas Bro. Oke Mas Bro, kayaknya cerita gua ya, pembelaman gua tuh setelah nonton itu ya, dan mungkin ini tadinya kan ngetes action cam sekalian ya, daripada gua boring gitu ya di perjalanan, sekalian bercerita gitu ya Mas Bro. Kayaknya video dari gua sampai di sini aja ya. Biar nggak terlalu panjang juga, ini udah hampir 21 menit anjir, udah lama banget nih, nggak kerasa ya gua bercerita. Dan hujannya juga ini udah mulai reda di Mas Bro, di daerah situ Raja ya, daerah Pom ini. Dan kayaknya akhir kata dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu. Sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.